Lu udah bisa keluar belum? Kalau ngamuk lagi gimana? Ngamuk lagi gimana? Enggak. Menderita, Aku mereka menderita dengan membagikan rahasia-rahasiaku. dengan berbagai rasa-rasaku. Aku tidak merasa aman di antara mereka. Aku tidak merasa aman dengan mereka. Aku dikenali. Aku dikenali. Aku tidak mengenal diriku sendiri Aku tidak mengenal diri sendiri maupun orang lain. maupun orang lain. Aku akan kesepian. Aku akan setia. Meninggal semua gara-gara ada yang OD, ada yang sakit, gara-gara buta. Jadi saya salah satunya yang masih hidup. Rudi mana? Enggak tahu. Rudi! Itu. Yuk. Hampir semua narkoba yang ada di Indonesia pernah saya coba kali. Dari pil koplo, ganja, minuman keras, sabu, ekstasi, utau terakhir. Kurang lebih 18 tahun saya. Cuma nggak terus gitu. Kadang ada stucknya, ada berhentinya. Berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan terus pakai lagi. Saya di penjara sering. Tapi rehab saya baru sekali gitu. Sebelum saya datang saya masih pakai. Johan. Dari pertama dia masuk, dia datang sama adiknya, orang tuanya. Dia takut untuk masuk rehabilitasi. Soalnya sakitnya itu nggak enak banget ya kan. Dia udah takut, tapi saya bilang ya kamu pasti bisa. Kebetulan yang jadi mentor pertama ya yang nanganin ya saya juga kan. Kemarin terakhir sebelum saya kemari, dosis saya bisa setengah G. Itu 2 kali pakai gitu. Setengah G itu setengah gram. Seperempat sama seperempat gitu, 2 kali pakai. Jadi sekitar 3 jutaan. Ya dihitung aja kalau sekitar 3 jutaan sehari, kalau dinominalin sekitar 90-an gitu. Sekitar 90 juta kalau jadi uang sekitar 90 juta. Ya kalau 3 bulan mungkin udah beli mobil satu lah. Awalnya ya sebenarnya dari teman, gratis gitu, terus nggak lama mereka juga mungkin bosan kali ya kan. Kita udah terjerumus, nggak mungkin lah minta terus ya kan, kita beli. Awalnya ya paling dianterin ke BD gitu, ujung-ujungnya jalan sendiri, ujung-ujungnya kenal sama bandar-bandar itu ya kenal. Orang alibinya kan sekali terburu itu. Buat free weight aja mau. Sakit di dunia ini yang pernah saya rasakan ya mungkin sakau itu. Jadi nggak ada yang lain gitu. Jadi mesti cara penyembuhannya ya butau itu sendiri, nggak ada obat lain gitu. 3 minggu nggak bisa tidur. Tidurnya itu paling 2 jam, terus mendusir sehari itu paling 2 jam. Dan 5 hari pertama saya nggak bisa masuk makanan. Paling minum air putih. Setelah 5 hari itu normal, tetap sakaunya masih ada. Kena air pun menggigil, nggak bisa mandi. Itu pun dipaksa. Yang pasti nggak bisa aktivitas, linu semua ada sendi-sendi, tulang-tulang ini dalam semua linu semua kayak ditusuk-tusuk. Memang kebutuhan ya, memang ini Tuhannya saya gitu, yang bisa bikin saya hidup ini gitu, dulu pikiran saya gitu. Kalau nggak ada ini saya nggak bisa hidup. Tuhan, aku percaya Engkau jagai, Engkau lindungi kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Amin ya. Umumnya sih hampir sama sih ya. Banyak sesinya dari pagi sampai malam, ada lagi sesinya kan. Kalau di sini kelebihannya apa-apa kita disuruh sendiri, karena siswanya belajar mandiri.
dari mungkin cuci baju, bersih-bersih, semuanya diusahakan sendiri. Kalau di tempat lain mungkin masih ada yang dicuciin, disapuin, dipelin. Kalau di sini semua sendiri. Jadi mereka itu istilahnya pasang badan. Kalau sakau, kalau pakai pautan ada sakaunya. Mereka harus nggak dikasih obat, kecuali benar-benar nggak tahan. Tapi mereka pasti bisa lewatin. Jadi gitu kalau saya OD gitu, saya pakai tekanan biasa tekanan saya misalkan seperempi, seperempat, terus saya pakai setengah gitu. Itu nggak kuat gitu badan saya, langsung overdosis berbusa gitu. Dan itu kalau kelamaan mungkin bisa lewat. Apalagi pas ngelihat jarum suntik gitu, kan jarum suntik kan darah dibuat main kan, nangis. Hati kecil sedih gitu melihat orang tua yang lahirin saya nangis. Sebenarnya nggak tega gitu, tapi kembali lagi saya ketergantungan dengan itu gitu. Karena saya pikir ini yang buat saya hidup. Jadi benar-benar kayaknya dibuang banget. Di rumah nggak diterima, di lingkungan nggak diterima juga. Jadi udah benar-benar kayak apa ya, sama masyarakat. Dan pada saat itu hati kecil memang udah mau berubah. Pas belakangan hati kecil udah mau berubah, tapi memang jahatnya narkoba ya gitu, nyandu kan. Jadi pada saat kita udah kena biusnya, gue mau berubah nih. Tapi besok setelah sakau berubah lagi pikiran. Ya itulah narkoba jahatnya. Sebenarnya mereka juga semua mau lepas dari narkoba. Cuma mereka itu nggak mampu. Pertama ya mungkin lingkungannya, kedua mungkin ya masalah dana atau nggak tahu harus kemana. Ya kayak disediain tempat ini, seperti tempat ini kan ada untuk mereka yang bermasalah gitu. Dulu kan keluarga masa bodoh ya, lu gua. Tapi sekarang kayaknya gimana gitu, berharap banget gitu dengan keluarga. Dan kalau dibilang kangen secara manusia sih pasti kangen ya. Cuma kembali lagi, kalau saya kan memang niatnya mau pulih gitu. Lobi cari. Kau tengah. Enggak. Aku mana ada di sini. Jagain ya. Ya. Masuk. Terus sebelah Robin. Oh iya. Enggak ada tuh. Pemulihan itu butuh proses kan. Jadi ya proses itu kan kalau yang namanya diproses, apa aja kalau yang diproses itu nggak enak, sakit. Karena dulu tuh peredarannya memang paling banyak tuh di Jakarta gitu. Narkoba itu paling banyak di Jakarta. Jadi awal-awalnya mungkin tren atau gimana ya kan. Itu dari senior saya yang lebih tua dari saya sampai yang di bawah saya itu pemakai semua gitu. Mungkin hampir 100-an kali ya, 50-an lebih lah. Di lingkungan saya ini, dalam satu lingkungan RW, salah satu dari beberapa teman gitu yang masih hidup sampai sekarang gitu. Karena di sana yang angkatan saya udah pada nggak ada semua, meninggal semua gara-gara ada yang OD,
ada yang sakit gara-gara putau. Jadi saya salah satunya yang masih hidup. Awal-awalnya ya seperti saya, dari obat-obatan, sabu, inek, terus ujung-ujungnya putau. Dari putau ini mereka susah lepas sampai mereka meninggal gitu.